Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen ketiga diskusi kita hari ini, The Unconventional Wisdom in a Downturn dari Harvard Business Review bulan Desember tahun 2008. Dan bersama kita ada Pak Wiri Sidarta, former CEO dari Aqua, para intellectual business community dan perwakilan dari IPMI. Kita lanjutkan diskusi kita mengenai pendapatnya Krishnamurti nih Pak, bahwa dalam masa sulit, conventional wisdom itu katakan yang namanya development, training ataupun pembelajaran tunda tunggu kita punya duit dulu. Ya. Tetapi Krishnamurti katakan kalau sekarang ditunda, pada bisnis lagi bagus, you have no time untuk learn. Ya, malah justru di masa lagi idle ini, maka time untuk learn. Ya. Jadi ini pendapatnya dari Krishnamurti. Mungkin ada pertanyaan dari audiens, silakan. Pak Dedi dari DataScript ya. Pas saya mengenai pendapat mengenai Krishnamurti, dikatakan advice-nya kan time to enhance learning, waktu untuk belajar. Nah, dengan saat kondisi seperti ini di mana krisis, banyak perusahaan justru meng-cut cost seperti itu. Saya mau menanya bagaimana kondisi di Indonesia, karena saya lihat sulit sekali bagi perusahaan di Indonesia, like Kris mana keluarkan budget untuk mendorong karyawannya untuk belajar seperti itu. Mungkin bisa diberikan advice bagaimana kondisi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Justru karena kondisi Indonesia seperti itu, maka conventional wisdomnya orang-orang umumnya adalah ya itu termasuk budget yang harus dipostpone atau di cut gitu ya. Tapi yang kita bicarakan lagi adalah unconventional wisdom nih. Justru sesuatu yang different dan dari average dengan reasoningnya sendiri-sendiri. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan? Saya pikir ini apa yang Pak Jo, sebentar Pak Jo. Pakai mikrofon dulu Pak. Saya pikir apa yang dikatakan Pak Krishnamurti ini tidak salah, tapi to enhance learning di dalam masa sulit tadi yang tidak mengeluarkan ongkos. Karena banyak sekali hal-hal yang kita bisa belajar tanpa mengeluarkan ongkos. To understand your filing system, to understand your communication system, there's a lot of things that you can learn. By the time you don't have to sell. Istilahnya self learning, Pak. Kita mengalami waktu krisis yang lalu di perbankan, itu kita melakukan restrukturisasi. Waktu kita melakukan restrukturisasi, kita remodeling our business model. Itu suatu learning process, self learning within our staff, our people. Nanti kalau sudah economy recovered, what are we going to do? What product? How is our strategy? We learn from this crisis. Nah, that's what he means under enhanced learning. Bukan yang seperti training dalam arti konvensional yang belajar itu. Tapi this more on waktu you go into restructuring, you look for a new business model, and that is where you learn from the past and looking into the future. Gitu. Yes. Tapi memang dari Krishnamurti di sini katakan leadership development program itu termasuk, kalau kita balik ke Robert Kaplan, itu dimasukkan ke dalam strategic expenses. Jadi sesuatu yang harusnya tidak boleh terlalu dikutak-kutik. Mungkin dimodify supaya cost-nya lebih turun, tetapi tetap itu harus di-spend. Jadi kalau kita permisalkan adalah kalau kita lagi sesusah-susahnya apapun juga, anak kita nggak akan dipindahin sekolah dari ke sekolah yang lebih jelek kan. Jadi anak kita tetap disekolahkan sekolah yang lebih bagus, dan apapun cost-nya untuk belajar anak buat kita harus kita tetap bayar karena kita lebih melihat jangka panjang. Nah, kalau kepada anak kita seperti itu, kenapa kepada company kita tidak seperti itu begitu? Tapi coba kita lihat dari pengalaman Aqua gimana Pak? Pada saat 9798 kesulitan itu, kenyataan lapangannya, apakah Aqua cut development program atau apa? Kita nggak bermaksud untuk tetap atau membelanjakan lebih untuk development, tapi secara tidak sengaja itu terjadi. Karena pada waktu krisis itu kita lebih sering ketemu karena kita mau motivate anak buah kita, motivate staff kita semua, sehingga kita punya satu forum yang kita namakan Aqua Leaders Forum. Pada saat itu, di mana kita selalu membicarakan mengenai situasi, kondisi, kemudian kita juga memberikan motivasi, kita panggil pembicara dari luar, dari berbagai perusahaan lain gitu ya, dengan sharing pengalaman mereka juga dari motivator misalnya. Jadi tetap kita lakukan, malahan lebih sering
ya, karena secara tujuan cost gimana? Secara cost karena itu secara percentage ya, meskipun ada cash yang keluar, tapi secara percentage itu tidak besar, tidak besar Pak. Jadi menurut saya itu termasuk satu strategic cost yang harus kita pertahankan. Karena bagaimana kalau kita dalam keadaan krisis kita tidak memberikan informasi, kita tidak motivate our people gitu ya, itu nanti akan makin parah. Jadi orang di bawah bertanya-tanya, kemudian ini mau bagaimana dan sebagainya. Tapi dengan ketemu, mereka tahu dan mereka dengan sadar membantu. Oh, saya harus begini, saya harus apa dan sebagainya. Jadi saya kira ini krisis itu atau downturn ini suatu kesempatan yang baik malahan untuk memperbaiki mentality daripada karyawan kita. I see. Jadi somehow itu dianggap sebagai strategic expense juga, walaupun tetaplah, walaupun bagaimana dalam masa krisis strategic expense juga dikeker 2 kali lipat ya, supaya jangan boros itu. Tentu kita melakukannya dengan cara-cara yang lebih efisien. Jadi kalau biasanya kita acara itu di hotel, itu kita adakan di kantor perusahaan sendiri, ada auditorium, kita bikin bisa muat 150 orang gitu. Kasihan jadi hotelnya nggak punya bisnis dong. nggak ada trickle down effect-nya nanti. Kita bisa punya cara-cara trik-trik yang kita bisa katakanlah mengefisienkan hal-hal yang demikian. Oke, kita move coba ke berikutnya, pendapat dari Tamara Erickson. Di masa sulit ya, secara konvensional leaders itu biasa kata orang kan, kalau di masa sulit, masa emergency, kontrol harus dipegang sama leaders karena di lapangan itu variability tinggi, jadi harus makin centralized, jadi harus makin command oriented ya. Kalau kita lihat di peperangan juga, kalau lagi peperangan kan harus jenderal yang megang langsung gitu kan. Kalau di masa tenang mungkin dalam tentara bolehlah terlalu banyak di desentralisasi, tetapi masa perang harus centralized again gitu command-nya kan. Tetapi menurut Tamara Erickson, zamannya sekarang bukan zaman begitu lagi. Zamannya walaupun di masa susah, justru pass the ball, malah saatnya untuk enhance teamwork dan collaborations. Ya. Jadi despite the old paradigm bahwa masa sulit itu harus makin centralized, sekarang in a downturn justru kita harus makin melatih desentralisasi ini supaya menjadi lebih teamwork dan kolaborasi. Gitu. Gimana menurut Pak Willy? Kalau di Aqua memang sejak awal sudah desentralisasi ya. Kita punya banyak factory, kita punya banyak distribution center. Jadi masalah desentralisasi memang sudah terjadi. Dan pada waktu terjadi downturn, seperti saya katakan tadi, kita lebih sering ketemu. Ya, jadi bukan desentralisasi, tetapi kita berikan informasi untuk mereka kembali ke tempatnya masing-masing, melaksanakan apa yang kita sepakati di dalam pertemuan-pertemuan kita tadi, gitu. Jadi tetap desentralisasi, mungkin kontrol atau pengawasan lebih ketat supaya nggak sampai terjadi yang melenceng. Tapi pada waktu itu memang nggak terlalu untuk Aqua mungkin nggak terlalu parah ya. Nggak terlalu parah ya, sebagai perusahaan distribusi, boleh dibilang consumer goods yang sangat tergantung pada distribusi. Itu yang penting adalah distribusi kita tetap harus rapat. Malahan pada waktu terjadi krisis dengan pemain-pemain lain itu berjatuhan, kita malahan mengefektifkan distribusi kita. Benar-benar kita mereka harus benar-benar mengcover seluruh market dengan lebih baik daripada sebelumnya gitu. Mungkin salah satu contoh kalau kita lihat di keuangan gitu ya, bagaimana desentralisasi. Tadinya misalnya budget 100 juta boleh ditandatangani oleh level manager. Oh, sekarang dalam krisis nggak bisa, 100 juta harus direktur. Bahkan kalau perlu direktur utama yang tanda tangan baru boleh keluar budgetnya gitu misalnya. Nah itu adalah contoh dari itu makin desentralisasi bahwa itu kekuasaannya, bukan malah dibuat teamworknya. Ya udah tetap you have to decide, tapi sekarang bukan satu orang, tapi a team yang decide. Ya, tetapi bukan berarti ditarik ke atas itu authority-nya untuk memberikan persetujuan begitu ya. Nah itu adalah satu contoh. Tapi apakah ini happens to your company or not, you are the ones who can answer it gitu ya. Tapi menurut Erickson, unconventional wisdomnya jangan do that gitu ya. Malah harusnya biarkan makin mereka makin teamwork dan collaborations. Satu lagi pendapat dari Jeffrey Stibel dan Peter Del Grosso, Pak. Ini banyak berarti di pemasaran. Secara konvensional di downturn itu karena
buying power turun katanya, banyak orang tergoda untuk kasih diskon, ya. Jadi di masa downturn itu, wah, iklan-iklan diskon makin banyak kan, diskon 70%, diskon penutupan katanya, penutupan toko, ini mau diskon habis-habisan, obral cuci gudang. Tetapi menurut Stiebel dan Peter Del Grosso, hati-hati, protect the value of your company. Kalau orang kebiasaan untuk melihat barang Anda barang yang murah, untuk ngangkatnya lagi sulit. Lebih baik diskon itu di surroundingsnya, bukan non core-nya. Misalnya Anda memberikan harga yang sama tetapi boleh dicicil 20 kali misalnya, itu jadi jauh lebih ringan. Ataupun misalnya Anda jualan kendaraan, bukan harga kendaraan yang diturunkan tetapi misalnya 0% for 5 years. Kalau sebenarnya kalau dihitung balik itu diskon juga gitu kan, tapi tidak membuat bahwa ininya didiskon sampai sedemikian besar begitu. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Stiebel dan Del Grosso yang sebagai unconventional wisdom. Kita akan diskusi ini Pak ya untuk segmen berikutnya. Karena kembali kita harus break di segmen ketiga ini untuk masuk ke dalam segmen keempat. Dan buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788 untuk bertanya, berkomentar ataupun memberikan saran pada program ini maupun topik kita diskusi hari ini. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.